Saya Pak dulu pertama masuk masjid rambut saya dreadlock, tuh kayak Bob Marley. Saya konser di satu kafe di Bali. Saya sengaja ke sana mau lari dari agama. Alhamdulillah Allah hantarkan orang-orang baik. Allah hantarkan orang-orang dakwah. Akhirnya saya pun putuskan untuk masuk, coba-coba masuk masjid. Maka kawan saya mengajak saya 3 hari di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga. Amin. 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 Illa man aba, kecuali yang enggak mau, kecuali yang enggan, kata Nabi. Heran sahabat, lalu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qala man ata'ani dakhala al-jannah." Siapa yang mentaatiku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang menolak aku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Semoga kita semua termasuk kepada hamba-hamba yang taat. Amin. Dan untuk mentaati Allah Ta'ala, hadirin sekalian, ini diperlukan iman, ya. Tidak diperlukan kekayaan, tidak diperlukan kesehatan, tidak diperlukan kekuasaan, jabatan, ketampanan, tidak diperlukan popularity, ya. Bagaimanapun sehatnya badan seseorang, kalau iman tak ada, tak mampu dia ke masjid, tak mampu. Sering kita lihat ayah orang-orang tua kita, Pak, pakai tongkat dia ke masjid, merangkak dia ke masjid. Tak mampu dia berdiri sholat, duduk di atas kursi. Kenapa orang sakit sanggup mentaati Allah? Karena ada iman dalam dadanya, ya. Tak perlu kekayaan. Banyak kita lihat di masjid orang-orang nggak punya apa-apa, orang miskin. Meskipun rumahnya samping masjid, sekaya apapun dia, tapi kalau tak ada iman, tak mampu dia ke masjid. Raja-raja begitu juga, presiden, orang-orang terkenal, kalau tak ada iman, jangan harap mereka mampu menggerakkan jasadnya untuk mentaati Allah. Jadi untuk mentaati Allah hanya diperlukan iman saja, ya. Tanda-tanda iman masuk ke dalam hati seseorang. Saya dengar seorang ulama menjelaskan bagaimana tanda-tanda iman itu masuk ke dalam hati seseorang. Pernah dengar ya nih Pak? Sudah sering guru-guru kita datang sini, tanya sama mereka bagaimana tanda-tanda iman. Jadi alamat iman itu hadirin sekalian masuk ke dalam hati seseorang. Datangnya dunia tak terlalu mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak terlalu menyedihkan hatinya, biasa-biasa saja. Kenapa? Karena orang beriman yakin dunia itu tak ada harganya dalam pandangan Allah, tak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Dunia itu dibandingkan dengan akhirat ibaratkan air yang menempel di ujung jari. Ini hadis saya dengar dari guru saya. Celupkan ujung jari telunjukmu ke samudera yang luas dan lihatlah air yang menempel di ujung jari. Nih, kita lihat. Ya. Air yang menempel. Seandainya air itu jatuh, itu pun akhirat. Yang jatuh itu akhirat. Yang dunia itu yang tak jatuh itu, yang ada di ujung jari, hadhihi dunia, ya. Makanya orang beriman ketika datangnya dunia biasa-biasa saja, ketika hilangnya dunia pun biasa saja, ya. Happy wajarlah, tapi sewajarnya. Sedih wajar manusiawi, tapi tidak terlalu dalam lukanya terhadap dunia, biasa saja. Dan tanda-tanda orang yang sempurna imannya, hadirin sekalian, datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya. Nah ini Pak, susah kita pahami Pak. Datang dunia, datang harta, takut.
Wah, ini hisabnya berat di akhiratnya. Menang dia dalam pilihan umum, jadi menteri besar, jadi gubernur, jadi anggota parlemen. Bukannya dia syukuran, tapi menggigil dia, panas dingin, takut akan hisab, tanggung jawab yang berat di akhirat. Ya, seperti Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih, ketika dilantik jadi khalifah, pingsan, dia jatuh. Bukan syukuran, bukan sujud syukur. Karena ini amanah berat, Pak. Nah, ini agak level tinggi, Pak. Datangnya dunia mengkhawatirkan hati, dan hilangnya dunia menenteramkan hati. Kita semua sedang tahap menuju ini, Pak. Jauh, saya pun masih jauh dari itu. Kita kadang bawa uang 1 juta ringgit, berubah cara jalan kita, Pak. Semua orang mau dibeli saja. Ada uang banyak, semua berteriak-teriak dia bicara. Semua orang mau, hey. Tak ada uang, seperti kucing basah. Tak mampu mengangkat kepala di depan orang banyak. Ya, orang beriman hadirin sekalian, dalam pandangan mereka hanya yang hebat hanya Allah saja, yang berkuasa hanya Allah Ta'ala saja. Orang kaya tak lagi hebat dalam pandangan orang beriman, raja-raja tak lagi gagah perkasa, biasa saja. Nabi Ibrahim AS sendirian berdiri di hadapan Namrud laknatullah alaih, tak terkesan, tak takut sedikit pun, biasa saja. Tak terkesan dengan tawaran lawan, kawan, semua saja. Bahkan malaikat Jibril datang menawarkan bantuan. Apa kata Nabi Ibrahim AS? Hasbunallah, cukup Allah bagiku. Dinafikan, Jibril dinafikan. Itu iman. Gak terkesan dengan Jibril AS, malaikat makhluk, tak bisa beri manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Aku cukup, Allah saja langsung yang tolong aku, tak perlu engkau wahai Jibril. Nah, hari ini Pak, kita ada sedikit masalah. Yang terbayang bukan Allah, tapi orang kaya yang terbayang. Orang kaya mana yang bisa tolong saya? Dokter mana yang bisa angkat penyakit saya ini? Kesyirikan ada di hati. Polis mana yang bisa bantu saya? Lawyer mana yang bisa selesaikan masalah saya? Aina Allah? Mana Allah? Nah, maka kita latihan hari ini, hadirin mulia, memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita, menafikan ghairullah. Nah, tidak akan lurus hati seseorang sebelum lurus lisannya. Tidak akan lurus iman seseorang sebelum lurus hatinya, kata Nabi. Dan tidak akan lurus hatinya sebelum lurus pembicaraannya. Maka hadirin sekalian, untuk memperbaiki hati, pertama yang harus kita perbaiki lisan kita. Mulai hari ini perbaiki cara bicara. Libatkan Allah dalam setiap perkataan. Orang tanya saya, oh Bang Dery datang, kapan datang di sini? Saya bilang saya tak datang, tapi saya didatangkan oleh Allah. Ya. Maji'na ilaikum, kata Rabi' bin Amir di hadapan Rustum ketika ditanya, hei orang Arab, kenapa kamu jauh-jauh tinggalkan kampungmu datang ke sini? Bodoh kalian. Apa jawab beliau? Maji'na ilaikum, bukan aku yang datang kepadamu, Allah ta'asana ilaikum, Allah yang menghantarkan aku kepadamu. Dialah Allah Ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Selain Allah tidak kuasa menjumpakan dan memisahkan. La ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. La ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. La ilaha illallah. Seluruh dunia mau bunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Seluruh dunia mau selamatkan kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Hanya Allah yang berkuasa mutlak, selain Allah dikuasai. Raja-raja tak punya kekuasaan, sultan-sultan tak punya kekuasaan, perdana menteri, presiden tak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Siapa yang berkuasa? La ilaha illallah. Kita harus yakin yang berkuasa di dunia dan di akhirat hanya Allah. Yang menaikkan raja-raja adalah Allah, yang menurunkan raja-raja adalah Allah, yang memuliakan adalah Allah, yang menghinakan adalah Allah. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah kuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah kuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya tambah susah, tambah kaya tambah hina. Bisa. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi.
Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Ini harus kita masuk yakin, Pak. Masuk kebesaran Allah, keluar ghairallah. Seperti sahabat-sahabat Nabi SAW, bagi mereka sama saja. Satu balok emas gold dengan batu bata merah sama saja, sama-sama makhluk, tak bisa beri manfaat dan mudarat. Yang mereka kesankan hanya Allah saja. Seperti ada cerita di Hayatus Sahabah, 3 orang berdialog. Awalnya hadirin sekalian 2 orang sedang berdebat, argumen. Kata satu orang, tidak, kamu yang punya. Kata satu orang, kamu, tidak. Seakan-akan 2 orang ini mau berantem, Pak, mau pukul-pukulan, mau bergaduh. Datang satu orang sahabat bertanya, hey bro, what you doing? Ngapain kamu ribut? Udahlah, damai-damai saja. Ada masalah apa kalian? Persoalan apa yang sedang kalian berantemkan? Bicarakan ini. Apa kata satu orang sahabat yang pertama? Dia cakap, dia ini saudaraku, dia sahabatku, dari kecil kami berteman. Aku menjual sebidang tanah kepada dia. Dan kalau aku telah menjual tanah itu, berarti semua yang ada di atas tanah, semua yang ada di dalam tanah sudah menjadi milik dia. Tahu-tahu baru saja dia datang ke sini membawa 1 peti emas. Dia katakan emas itu dia temukan di tanah yang saya jual itu. Itu kan punya dia emas, bukan punya saya. Oh tidak bang, saya cuma beli tanah bang. Saya tidak beli emas. Emas ini abang yang punya. Oh kamu yang punya, kamu. Ternyata 2 orang sedang menolak 1 peti emas. Ini real story Pak, bukan cerita movie Pak. Ternyata 2 orang sahabat sedang bergaduh gara-gara menolak 1 peti emas. Oh, udahlah, kalian bagi. Oh tidak, ini punya dia, ini punya dia. Terus apa kata dia? Bagaimana kalau emas dibuat abang saja, dikasih sama orang yang ketiga tadi? Apa cakap orang yang ketiga? Oh, tunggu dulu. Kalian berdua mau lepas dari masalah, terus bagi masalah sama saya. Mereka memandang 1 peti emas sebuah problem, sebuah masalah, hisab yang berat di akhirat. Ada nggak orang seperti ini hari ini Pak? Lalu orang ketiga tadi bagi usulan, bagaimana kalau kita semua ke pengadilan? Tanya hakim, siapa yang berhak terhadap emas ini? Akhirnya di keputusan hakim ditanya, kamu punya anak, ada laki, kamu perempuan, nikahkan anak kalian, jadikan emas ini sebagai maharnya. Baru mereka berpelukan Pak. Solve problem. Datangnya dunia mengkhawatirkan hati mereka, karena di hati mereka ada akhirat, ada Allah. Hari ini dunia, hadirin mulia, menjadi maksud hidup manusia. Akhirat terabaikan. Coba perhatikan berapa banyak orang mengorbankan akhirat untuk dunia Pak. Satu orang pergi ke pasar, dia bawa kambingnya. Lalu bapak tanya, bang, mau dibawa mana kambing itu? Ini mau saya jual ini. Kenapa dijual kambing? Anak saya sakit, saya nak beli obat, saya tak ada duit, saya mau jual kambing untuk beli obat. Boleh nggak Pak? Boleh tak jual kambing untuk beli obat mengobati anak? Itu boleh Pak. Itu cerdas, dia korbankan kambing yang untuk anaknya. Tapi ada orang ibu-ibu pergi ke pasar, dia gendong anaknya, cantik, lucu, comel, umur 5 tahun, cantik banget. Dia bawa ke pasar, ditanya, ibu, dia bawa ke mana anak nih? Dibilang, anak ini mau saya jual ini. Lah kenapa ibu jual anak? Kambing saya sudah 3 hari sakit. Orang yang mengorbankan akhirat untuk dunia sama gilanya dengan orang yang menjual anaknya untuk kambingnya. La ilaha illallah. Makanya pikir-pikirlah Pak. Jangan hanya gara-gara transaction, bisnis, meeting, semuanya hilang salat takbiratul ula di masjid. Makanya supaya masuk kebesaran Allah, bagaimana caranya? Ulang-ulang pembicaraan tentang kibri Allah, tentang kebesaran Allah, sampai kebesaran Allah masuk ke dalam hati. Inilah dakwah. Dakwah itu mengulang-ulang takrar, mengulang-ulang kibri Allah, kebesaran Allah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. La ilaha illallah. Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. La ilaha illallah. Allah yang menjumpakan, selain Allah dijumpakan. La ilaha illallah. Begitu Pak.
Setiap berbicara, setiap bercakap-cakap dengan orang, libatkan Allah. Puji anak, puji cucu, katakan Masya Allah, la ilaha illallah. Masya Allah, cantik sekali cucu. Masya Allah, pintar sekali abang. Masya Allah, alhamdulillah. Mulai setiap aktiviti dengan bismillah, akhirnya dengan alhamdulillah. Lihat perkara yang menakjubkan, yang luar biasa. Wah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Orang mukmin selalu begitu. Hilang barang, hilang seseorang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panas, dia katakan Allah yang bagi panas, bukan api yang kasih panas. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menggigil kedinginan dalam kobaran api. Kedinginan. Ya. Jadi siapa yang bagi panas, Pak? Mana suara dia kurang keras, suara dia, Pak? Siapa yang bagi panas? La ilaha illallah. Siapa yang kasih dingin? Allah. Kita tidak duduk, namun Allah dudukkan kita. Kita tidak berjalan, namun diperjalankan oleh Allah. Beda, Pak. Berjalan dengan diperjalankan itu beda, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan waktu Isra Mi'raj, bukan berjalan. Kalau berjalan tak mungkin, tak masuk akal. Semut tak mungkin dia mampu berjalan sendiri dari Kuala Lumpur ke Jakarta, tak mampu. Tapi kalau diperjalankan, dia nempel di kue, di roti naik pesawat, terbang. Nanti sebentar lagi sampai Jakarta. Itu diperjalankan, Pak. Ya, paham ya? Bukan berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah. Jaddidu imanakum, kata Nabi, perbaharui iman kalian, tingkatkan iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbarui iman kami ya Rasulullah? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyak kalian ucapkan la ilaha illallah. Berapa banyak? Zikran katsiran, sebanyak-banyaknya, sampai orang mengira kita gila. Tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu semua, kalau belum dibilang gila sama orang, ucapkan gila, berarti kurang banyak. Oh, sudah banyak, Pak. Berapa banyak? 10.000 setiap hari. Berarti orang tak lihat. Bagaimana supaya orang lihat? Dakwahkan kalimat ini. Zikirkan dan dakwahkan. Dua, Pak, tafsir ulama, Pak. Aktsiru min qauli la ilaha illallah, itu maknanya zikirkan kalau sendirian, kalau ada orang jangan zikir, dakwah. Ketemu pedagang, ingatkan pedagang, Pak, yang membagi rezeki Allah, bukan perdagangan Bapak. La ilaha illallah. Kata pedagang, jangan-jangan gila nih Pak Haji ini. Ya? Hari-hari dia lihat dengan mata zahirnya rezeki datang dari perdagangan. Datang dai menafikan, bukan perdaganganmu yang memberi rezeki, tapi Allah. Gila ini orang ini, katanya. Datang ke petani, pegang buah mangga. Tuan, lihat mangga ini. Ya? Ini mangga bukan datang dari pertanian, Tuan. Mikir dia. Terus, dari mana datangnya rupanya? Dari Allah. Gila kamu. Baru orang cakap kita gila. Nabi sebelum berdakwah tak ada orang bilang Nabi gila. Tak ada orang sebut Nabi gila. Tapi setelah Nabi mulai berdakwah dari door to door, dari pintu ke pintu, lorong ke lorong, semua orang Nabi datang bicara kebesaran Allah, la ilaha illallah, tuflihun. Baru gelar Al-Amin diganti menjadi Al-Majnun, orang gila. Jadi kenapa bapak-bapak kita semua jarang dicakap gila sama orang, dibilang gila sama orang? Karena kita tak dakwahkan kalimat ini. Kita zikir aja di pojok masjid, zikir di kamar-kamar, la ilaha illallah, la ilaha. Tak ada orang lihat. Bagus. Itu bagus, bukan tak bagus, tapi kurang kalau tak didakwahkan. Ingatkan petani, Pak, buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari pokok, dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah datang dari Allah. La ilaha illallah. Begitu, Pak. Di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita meningkat, naik dia, yazid wa yazid, naik. Dan di hari kita bicara kebesaran selain Allah, turun iman kita. Stop memuji-muji orang kaya. Ingatkan orang kaya, hei orang kaya, hartamu Allah yang punya, bukan kau yang punya. La ilaha illallah. Kalau bapak yang kaya, ingatkan tamu-tamu datang ke rumah, harta saya ini bukan bukan saya yang punya, tapi Allah yang punya. Rumah yang saya bina ini bukan saya yang buat, Allah yang buat. La ilaha illallah. Semalam saya diajak sama Ustaz Najib silaturahmi sama satu orang kaya. Besar rumahnya, bagus rumahnya. Wow, Masya Allah. Lalu saya cakap sama dia, Tuan, Datuk,
Saya tahu niat Datuk buat rumah seindah ini. Apa? Biar Datuk tidak surprise masuk surga kan? Biar nanti di surga nggak kaget, udah terbiasa. Oh iya betul itu. Biar tak surprise, biar nggak kaget masuk surga. Ya. Jangan kalau kita dai itu Pak, hati-hati juga bicara Pak. Masuk rumah, Pak ini rumah Allah hancurkan nanti Pak. Diusir kita Pak. Rumah Fir'aun, rumah Qarun lebih bagus dari ini Pak. Hati-hati Pak. Jadi dakwah ini ternyata Pak, kenapa saya datang ke Malaysia, datang ke mana-mana keliling khurus fisabilillah, ini mau belajar dakwah. Ternyata menyampaikan ilmu ini ada ilmunya juga. Ya, untuk menyampaikan ilmu ada ilmu. Jadi pandai saya dari guru saya nih, Abu Dhar di Thailand. Dia cakap sama saya, dia dengar dari guru beliau di Pakistan sana, Haji Saf Syekh Abdul Wahab. Dikatakan dai syaratnya 3. Yang pertama bol mitaho. Lisan dai harus manis. Bapak ibu semua, tuan-tuan perempuan, kalau kita mau berbicara sama orang, fikirkan dulu. Sekiranya kata-kata saya ini menyenangkan hati orang atau menyakitkan hatinya. Fikir dulu. Kalau udah yakin ini kata-kata baik, sampaikan. Kalau enggak, diam. Dai itu lisannya manis. Kalau bicara sama orang kaya, dia cerita fadilah orang-orang kaya. Nabi Sulaiman kaya, Pak. Abdurrahman bin Auf kaya, Pak. Masya Allah. Asyara Mubashirin 9 orang kaya, Pak. Sahabat-sahabat banyak yang kaya, Pak. Utsman bin Affan kaya, Pak. Imam Malik rahmatullah kaya, Pak. Hari ini banyak teman-teman saya orang kaya, udah bangun puluhan masjid, ratusan masjid. Ceritakan fadilah-fadilah orang kaya. Teman saya Pak orang kaya, dia berangkatnya 100 orang haji umroh setiap tahun. Masya Allah. Dia pikir, oh saya bisa juga ini. Dia sudah bangun banyak masjid Pak. Ya. Kalau orang tak belajar dakwah Pak, saya kebetulan ada kawan saya, ini kisah nyata. Jadi di Indonesia, Ustadz dia, kawan saya. Ustadz, mari kita silaturahmi, kita khususi atau satu orang kaya. Oh baik, dia datang, ikut sama saya. Baru kita masuk ke rumah orang kaya tadi, itu Ustadz langsung bicara Pak. Dia rumah tadi kan, dia bilang, Tuan, Qarun juga kaya Tuan. Tak jadi saya jawab, kita pulang Pak. Sebab Ustadz lupa bagi muzakarah sebelum berangkat. Iya Pak. Jadi ingat-ingat ya, kalau kita jumpa orang kaya, ceritakan fadilah orang kaya. Kalau jumpa orang miskin, ceritakan fadilah jadi orang miskin. Ceritakan sahabat-sahabat yang miskin, ceritakan nabi-nabi yang miskin, ceritakan orang-orang saleh, wali-wali Allah yang miskin. Ceritakan kabar gembira untuk orang miskin, mereka masuk surga 500 tahun lebih awal dari orang kaya yang bersyukur. Orang miskin yang bersabar akan masuk surga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya yang bersyukur. Orang kaya ini Pak, kata Sayyidina Ali, karena harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Jadi hati-hati Pak, yang kaya ini agak terlambat masuk surganya. Tapi masuk surga juga, insya Allah. Kalau digunakan harta untuk agama. Kalau mau datang ke rumah orang kaya, hadirin sekalian, makan dulu yang banyak. Karena makanan di rumah mereka tuh enak-enak, lezat-lezat. Jangan bikin malu. Masuk rumah orang kaya, dibagi makanan, tak jadi dakwah. Makan, enak ini semua. Tapi kalau makan sudah kenyang, astagfirullahaladzim, nyesal. Tapi tak apa-apa. Kita ada sedikit jaga marwah kita. Ya. Kalau disidangkan makanan jangan dihabiskan. Biasa saja. Ini masing-masing mengajarkan hadirin beliau bagaimana cara berdakwah. Semua orang ada tata cara. Kalau datang ke orang miskin, jangan bawa mobil mewahmu, kereta mewahmu. Naik biasa saja, yang sederhana, simple saja. Tak usah pakai baju-baju branded yang mahal, pakai baju yang simple, sederhana. Kalau dipersilakan duduk di rumah orang miskin, tak usah dibersih-bersih, dikebas-kebas itu debunya, duduk saja. Tapi beda dengan orang kaya Pak. Kalau kita silaturahmi sama orang-orang kaya, bos-bos, pakai baju terbaik. Lihat kawan punya jam yang bagus, pinjam jam itu. Nampakkan lima dia. Kadang-kadang lihat jam, oh mantap, ini ustadz nih jamnya mahal. Padahal jam pinjam. Ya betul. Ada kawan yang punya mobil mewah, ajak dia, bang, antar saya bang. Karena biasanya burung tak akan terbang kecuali dengan satu warna. Nabi menghantarkan orang-orang berdakwah sesuai dengan keahliannya masing-masing, hadirin sekalian. Ya. Nah, jadi saya banyak pengalaman street dakwah, datang kepada orang-orang jalanan, hadirin sekalian, bagi makan.
Sebelum berdakwah, ingat tuan-tuan ya, masjid ini nih, masjid kita ini insya Allah akan makmur luar biasa, akan ramai luar biasa kalau kita bagi makan setiap hari di sini. Umumkan rumah makan gratis, free. Orang ini suka gratis, Pak. Jangankan umat hadirin mulia, harimau, singa, buaya dikasih makan jina, Pak. Jina dia. Bagi makan, bagi itu dakwah. Saya sering datang sama teman-teman beli makanan, kita jumpai anak-anak pang di pinggir jalan. Jumpa mereka duduk. Saya ada posting di Instagram, bagi makan. Makan sama-sama. Setelah makan, ngobrol, ngopi. Saya punya acara namanya ngopi, Pak, ngobrol perkara iman. Nah, senangkan hati anak-anak pang. Saya cakap sama mereka, kumpul muka, tato semua, rambut merah-merah semua. Kayak burung kakak tua itu. Beres. Saya bilang, abang, Allah ini sayang sama anak pang. Senangkan hatinya. Mungkin seumur hidup tak pernah ada orang bilang Allah sayang sama mereka. Kenapa begitu, bang? Iya. Coba saya perhatikan kalian. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah ada dalam diri kalian. Sunnah mana, bang? Coba bapak perhatikan ya. Anak pang seluruh dunia, dia pakai cilak mata, bang. Itu sunnah. Oh, ini sunnah ya? Oh iya. Green Day, semua pakai cilak mata. Saya nggak tahu itu tren dari mana di mereka ambil. Yang kedua apa lagi? Sunnah Nabi dalam diri anak pang. Celana mereka di atas mata kaki. Tak ada anak pang yang celana dalam, Pak. Ini pun sunnah. Oh, masya Allah ya, bang. Itu apa lagi? Anak pang ini zuhud, tak cinta dunia. Tidur di tepi pinggir jalan pun boleh. Makan sampah pun tak apa-apa. Maka dia senang. Sekarang ribuan mereka bikin majelis pang kajian, pang muslim, pang hijrah. Kenapa? Saya berasal dari dunia itu, Pak. Cuma genre musiknya beda. Bang Hijam rock, slow rock. Semua ini ada Bang Hijam Medicine di sini hadir. Satu Malaysia tahu dia. Dear Sam, saya anak Malaysia. Reggae musiknya. Beda aliran. Saya dari Sulaiman, thrash metal, death metal. Aliran saya gitu, Pak. Mungkin agak bapak jarang dengar lagu saya dulu. Subhanallah hadirin, maka menyampaikan agama dengan bahasa kaum itu luar biasa. Dengan bahasa yang kita pun merasakan pernah di sana dulu. Maka perlu hikmah, perlu kelembutan, perlu kasih sayang dalam menyampaikan agama. Nanti di akhirat hadirin sekalian, Allah akan perlihatkan siapa-siapa yang dapat hidayah asbab kita, dan siapa-siapa yang lari dari hidayah, yang murtad asbab kita. Hati-hati, Pak. Ada orang gara-gara dia, Pak, gara-gara dia lari, orang tamu masuk masjid lagi. Satu orang datang ke masjid, dia tak tertib, pakaiannya pun tak rapi. Tiba-tiba ada imam masjid, ada orang ya kalian ngapa nih, tidak adab kamu sini. Akhirnya keluar lagi. Dia keluar, tak balik lagi ke masjid. Tak ada orang peluk dia di masjid. Dia pergi ke kafe, dia pesan minuman, bir, mabuk, jatuh dia dipeluk sama yang punya kafe. Abang duduk di sini, tenang. Akhirnya dia sampai mati di sana. Di tempat-tempat restoran, di kafe, mereka lakukan servis ikram kepada tamu-tamu mereka. Maka di masjid-masjid lah hadirin mulai kita buat masjid kita ini bagaimana menjadi tempat yang paling dirindukan oleh umat. Semua orang rindu ke masjid. Ada problem datang ke masjid, ada orang yang healing, ada orang yang memberikan consultation kepada mereka. Jangan sampai dimarah-marah terus di masjid. Saya ada kawan kemarin baru pulang ya, wali kota Bengkulu, wali kota di Major. Dia punya fikir bagaimana masjid di kota dia makmur, maka setiap hari dia bagi makan gratis, dia buat dapur besar di masjid-masjid. Dia umumkan makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Di restoran diumumkan makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Banyak orang ke masjid, beli beras, beli ini semua, makan semua. Setiap hari Jumat dia buat 1000 nampan, 1000 makanan free untuk rakyatnya. Satu orang ulama protes waktu itu. Dia bilang, Pak Helmi, namanya Helmi Hasan, Pak Helmi, ini orang makan-makan di dalam masjid akan mengotori karpet masjid. Bagaimana kalau makan di luar masjid saja? Apa dia cakap? Tolong karpet masjid suruh keluar, jangan umat disuruh keluar. Suruh karpet ini keluar, gulung karpet ini bawa keluar masjid, biar umat di dalam masjid. Fikir. Orang rindu di masjid. Sampai akhirnya kantor dia dipindahkan ke masjid. Hari-hari umat datang ke masjid.
Masjid Baitullah, rumahnya Allah, rumahnya Rasulullah, rumahnya orang-orang bertakwa. Kalau orang di masjid sudah tak nyaman, Pak, mau kemana umat lari? Maka kami membawa umat setiap bulan, setiap minggu datang ke masjid, i'tikaf berlama-lama di dalam masjid. Untuk apa? Supaya umat ini ada mu'allaq hati dia dengan masjid. Berlama-lamanya seseorang di satu tempat akan membuat hatinya terpaut kepada tempat itu, akan terikat hatinya kepada tempat itu. Bagaimana anak kita, menantu kita, tetangga kita, supaya mereka mau masuk masjid, berlama-lamalah di dalam masjid. Jadi ahlul masjid sampai mati. Tidak usah lama-lama, Pak, 3 hari saja. 3 hari saja. Ini ada ribuan orang yang menjadi bukti sejarah. Dengan 3 hari di masjid berubah kehidupan mereka sampai mati. 3 hari, berawal dengan 3 hari. 3 hari gak boleh keluar masjid, berlama-lama di masjid. 3 hari mata tak maksiat, telinga tak maksiat, lisan tak maksiat, fikir tak maksiat. Berwuduk sempurna, batal wuduk lagi. Salat berjamaah tanpa tertinggal, takbiratul ula bersama imam. Setiap malam dia qiyamul lail. Jam 2:3 malam bangun mereka menangis-nangis di hadapan Allah. Salat taubat, salat hajat, salat semua, salat tasbih, ditutup dengan salat witir. Lalu mereka duduk menunggu waktu subuh. 3 hari, buktikan. Bapak nggak percaya, coba. Kalau ada satu tetangga kita yang tak pernah mau ke masjid, suruh 3 hari di masjid. Di masjidlah hadirin mulia, malaikat-malaikat berkerumun. Kalau Allah Ta'ala mau turunkan hidayah di satu kampung, pertama Allah turunkan di masjid, baru dibagi ke rumah-rumah. Maka orang yang berlama-lama i'tikaf di dalam masjid, insya Allah dapat hidayah. Kemungkinan besar dapat hidayah. Saya, Pak, dulu pertama masuk masjid, rambut saya dreadlock. Tuh, kayak Bob Marley. Tahun 2000-an. Saya lihat dia adanya. Saya didatangi ke tempat saya manggung, Pak. Saya konser di satu kafe di Bali, di Pantai Kuta. Bapak tahu Pantai Kuta? Satu village, satu desa, 100 diskotiknya. Sana, orang-orang bertelanjang, tak pakai baju di sana. Saya sengaja ke sana mau lari dari agama. Alhamdulillah, Allah hantarkan orang-orang baik. Allah hantarkan orang-orang dakwah datang ke sana hari mulia, menjemput saya. Saya terpaksa masuk masjid. Terpaksa, didatangi terus. Capek saya didatangi, Pak. Datang lagi. Kemana-mana jumpa ini jamaah. Saya seperti terkepung hidayah. Naik pesawat, flight, samping saya pun jenggot-jenggot. Astagfirullahaladzim. Di mana-mana jumpa. Akhirnya saya pun putuskan untuk masuk, coba-coba masuk masjid. Maka kawan saya mengajak saya 3 hari di masjid. Setelah 3 hari itu berubah semua kehidupan, berubah cita-cita. Yang tadinya hanya pengen jadi orang kaya, pengen jadi artis terkenal, pengen jadi rockstar, pengen ke Amerika, Eropa, dunia saja. Pengen punya kereta mewah, bagus, istri cantik. Setelah 3 hari berubah cita-cita, pengen masuk surga. Terserah di dunia mau terkenal atau tidak, yang penting masuk surga. Terserah di dunia, terserah Allah mau kaya atau miskin, yang penting masuk surga. Terserah Allah punya rumah mewah, punya mobil, punya kereta atau tidak, yang penting masuk surga. Bahkan kata guru saya, kalau jadi keset kaki orang pun, alas kakinya orang di dunia tak masalah, asalkan nanti mati masuk surga. Wallahi, kata Rasulullah SAW, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan di dunia ini, semua tipu-tipu, semua sementara saja. Tidak ada apa-apa di dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia bukan tempat berhayal, dunia tempat beramal. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau berhijrah, mau bertaubat sekarang, Pak. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong. Apa yang kita bawa? Iman dan amal saleh. Siapkan bekal akhirat. Sebaik-baik bekal apa, hadirin mulia? Takwa. Ajak satu orang, minimal satu orang kita ajak kepada Allah. Kita jangan remehkan satu orang, Pak. Di balik satu biji mango, di sana tersimpan berjuta-juta mango. Kita ajak satu orang, nih illustration. Bapak ajak satu orang masuk Islam. Setelah dia bersyahadat, lalu kuasa Allah kita meninggal dunia. Meninggal, mati, masuk kubur. Orang yang hebat siapa? Orang yang mati ternyata buku catatan amal tidak ditutup.
tetap terbuka sampai hari kiamat. Ternyata satu orang kita ajak, dia ajak familinya masuk Islam, 10 orang masuk Islam, maka pahala 11 orang mengalir ke buku catatan amal kita. Yang 10 orang tadi menjadi dai dan daiyah, menjadi hafiz dan hafizah, menjadi orang-orang saleh. Dia pergi ke England, dia pergi ke Eropa, dia ajak 1000 orang, 2000 orang. Ternyata kita tak pernah tahu, nanti di akhirat Allah bentangkan pahala seluas mata memandang. Lalu terheran-heran, apa ini ya Rabb? Apa ini? Inilah pahalamu. Salah ini. Tak mungkin baru diceritakan. Kau ajak satu orang dan orang itu aku bagi hidayah, dia menjadi dai. Kemudian dia mengajak, asbab dia sampai hari kiamat ada 1 juta orang dapat hidayah. Pahala 1 juta orang mengalir ke buku catatan amalmu. Dari 1 juta ada pahala 1000 masjid dibangun, pahala 1000 masjid masuk ke rekening amalmu. Kita semua tahu hadirin mulia siapa Abu Hurairah. Bapak pernah dengar nama Abu Hurairah? Seluruh orang Islam terkenal tahu mahfum hadirin masyhur ini Abu Hurairah. Merawikan 5000 hadis lebih. Tapi tak banyak orang Islam yang tahu siapa Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Tak masyhur, tak terkenal. Tapi seluruh ulama sepakat surganya Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu an di atas surganya Abu Hurairah. Kenapa? Karena Tufail Ad-Dawsi lah yang mengajak Abu Hurairah masuk Islam. Paham? Maka penting dakwah kita, Pak. Tak cukup, Pak. Mohon maaf. Saya bayangkan dosa saya ini 1 ton dosa saya. Ini ibarat ini tamsilan. Saya buat amal saya mungkin 1 kilogram saja. Tak akan cukup untuk membalancing. Saya akan push sholat banyak-banyak, tak akan mampu menandingi, membalance dosa tadi. Apa solusinya? Supaya ini sama beratnya hadirin mulia, ajak orang. Siapa yang mengajak kepada amal kebaikan, dia dapatkan pahala, orang mengikuti dia sempurna. Malam ini sholat tahajud 2 rakaat, besok ajak kau 2 rakaat, abang 2 rakaat ya, 2 rakaat. Maka besok otomatis dapat pahala sholat tahajud 4 rakaat. Betul Pak? Kau yang punya sosial media hari ini, hey guys, semua ya ucapkan subhanallah. Coba semua Pak, subhanallah. Bapak sekarang telah ditumbuhkan oleh Allah 1 pohon di surga. Sudah ditumbuhkan, sudah ditanam 1 pohon di surga. Ini nggak bisa dibayangkan Pak. Ini pohon besarnya bagaimana, bentuknya bagaimana, karena surga. Allahu Akbar. Coba sekali lagi Pak, subhanallah. Bapak baru dapat 2 pohon, dari Sulaiman dapat berapa? 1, 2, 3, 4. Ya. Bapak punya Facebook, bikin status, everybody say subhanallah. Ada 5000 friend list, 5000 ucap subhanallah. Kita dapat 5000 pohon. Sekarang zaman akhir zaman Pak, sosial media pun bisa dakwah. Saya dapat 1 orang tuh dapat ikut ke Malaysia tuh gara-gara Instagram. Saya posting di Instagram 40 days off, 40 hari off khurus fisabilillah Malaysia. Dia datang kepada saya, telepon Japri, saya mau ikut bergabung. Asbab Instagram. Mudah, tapi perbaikan tidak akan baik ini umat kecuali ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Nabi memperbaiki umat? Bawa mereka masuk masjid. Bicara kebesaran Allah, latih mereka menghidupkan sunnah Nabi. Hari ini tak banyak umat Islam yang faham sunnah. Tak tahu bagaimana cara tidur yang dicintai Nabi, dicintai Allah. Tak tahu bagaimana cara bangun tidur. Cara makan dicintai Allah adalah cara makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita latih lagi Pak hadirin sekalian. Karena saya lihat begitu banyak orang Islam yang tak mampu minum tangan kanan. Hampir semua minum tangan kiri, berdiri, tak baca bismillah. Padahal Nabi katakan minum tangan kiri adalah cara minumnya syaitan. Minum dengan adab, tangan kanan baca bismillah. Berduduk, satu-satunya air yang boleh diminum berdiri hanyalah air Zam-Zam. Dari ujung rambut, ujung kaki, dari bangun tidur sampai tidur lagi, hidupkan sunnah. Semampunya, bukan semaunya. Tak mampu 100%, tolong jangan tinggalkan 100%. Amalkan yang bisa diamalkan. Yang tak mampu diamalkan istighfar. Dan apa sunnah yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? 5 times. 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan di masjid. Ini penting, urgens Pak. Maka ajak umat masuk masjid. Ya, lalu ta'lim diperbanyak ilmu, dan jangan lupa zikrullah setiap hembusan nafas. 2 menit lagi. Ya, dan akhlak diperbaiki Pak. Jangan sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Katakan setiap hari, tolong diikuti kalimat ini Pak. Tolong diikuti kalimat ini. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya.
Itulah yang diajarkan Nabi, Pak. Anggap semua orang yang kita jumpai lebih baik dari kita. Orang tua lebih baik, mereka lebih duluan beramal soleh, pasti pahala mereka lebih banyak dari saya. Anak muda lebih baik, saya lebih duluan bermaksiat, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Lalu ikhlas, yang terakhir banyak-banyaklah zikrul maut, banyak-banyak ingat mati. Karena tak ada yang pasti di dunia kecuali mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang bersandar mati, yang di belakang mati, yang di tengah mati, yang ceramah mati semua. Takut mati, nggak takut mati. Maka buat persiapan, ya. Malaikat maut 70 kali menatap wajah kita setiap hari. Semoga Allah hidupkan kita dalam keadaan Islam, amin. Dan dimatikan dalam keadaan Islam, mati dengan husnul khatimah. Tadi syair saya itu ada di YouTube, Pak, boleh dilihat, Pak. Jangan lupa di subscribe ya. Oke. Tak ada yang sempurna di dunia. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadahnya dilakukan, yang wajib dilakukan, yang sunnah dilakukan, yang haram ditinggalkan, tapi bertaubat kepada Allah. Apa sebab? Sebabnya adalah merasa kurang cukup memberikan yang terbaik dalam tugasan yang Allah beri kepadanya dalam mengabdikan diri kepada Allah.